Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami pegang janji-Mu, 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Engkau Allah yang baik dan rendah hati. Orang ingin kumpulan yang banyak, tapi Engkau dengan bilangan yang kecil Engkau mau hadir. Sebab itu izinkan hamba-Mu mewakili teman-teman sekalian menyembah Dikau, bersujud di kaki-Mu, mengucapkan terima kasih atas kehadiran-Mu. Basuh kami oleh darah Yesus yang kudus, waktu ruangan suasana batin kami dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah, kami siap sedia mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami usir roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kami sepakat memberkati tim doa, tim kebersihan, donatur, semua orang yang terlibat. Semua ini terjadi karena tangan-tangan dan doa-doa mereka. Berkati Tuhan. Mereka tidak kelihatan, mereka di belakang layar, tapi Engkau tahu. Sebab itu kami berkati. Terima kasih Tuhan. Kiranya pada ibadah hari ini, sepanjang hari ini bahkan sampai selesai, Allah Tritunggal yang dihormati. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Belakang sendiri dengar suara saya? Ya, baik. Kita baca Mazmur 127. Saya undang kita membaca bergantian. Ayat 1 teman-teman dari luar pulau, ayat 2 teman-teman dari Jawa. Ya, nomor 1 dari luar pulau, yang kedua dari teman-teman dari Jawa. Silakan, 1, 2, 3. Diulangi lagi, ayat 1 teman-teman dari luar pulau semua ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ayat 1, jikalau. Ayat 3, sesungguhnya anak lelaki. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan berbicara bahwa belajar Alkitab itu tidak boleh main-main. Kalau saudara dan saya membangun satu rumah 36 meter persegi, tidak sulit. Tapi kalau membangun gedung dengan 25 lantai, dengan kamar-kamar, itu sulit. Saya tidak membuat Alkitab menjadi rumit, tapi saya akan katakan, Alkitab ini harus dipelajari dengan baik. Tidak harus STH, tetapi harus punya teorinya. Alkitab ini dibagi dalam 10 genre. Ada surat, ada sejarah, ada Taurat, dan ada Mazmur. Itu seperti surat membaca Jawa Pos, membaca buku kedokteran, dan membaca puisinya Ebit K. Ade. Rumput yang bergoyang.
Tidak usah pikirkan rumput bergoyang kita tanya atau enggak. Tapi ini gentle. Sebab itu bicara tentang Mazmur. Mazmur ini adalah puisi pertama. Lalu dinyanyikan. Dan yang ketiga adalah menyentuh emosi untuk pikiran kita. Ini teorinya dulu. Ketika dikatakan nyanyian Syiara Salomo, itu berarti orang dari wilayah-wilayah sekitar Yerusalem, bahkan seluruh Israel, pergi ke Yerusalem untuk beribadah sambil menyanyikan. Lalu dikatakan Salomo. Apa artinya Salomo? Salomo ini bisa berarti yang gubah itu Salomo, atau bisa berarti Salomo diidentifikasikan. Yang menarik lagi, syair ini ditafsirkan ada dua gabungan. Satu gabungan tentang Tuhan memelihara kota, satu lagi tentang keluarga. Saya oleh panitia, oleh Pak Roland diminta bicara tentang keluarga. Tapi bicara tentang keluarga, tidak bisa lepas dari Tuhan. Sebab itu saya akan membahas terlebih dulu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Jikalau. Sebelum saya melanjutkan, saya minta tolong teman-teman tidak boleh WA-an ya, tidak boleh telepon. Untuk mencatat boleh, untuk foto saya juga boleh mungkin ya. Tapi intisari yang saya sampaikan, saudara untuk membangun rumah perlu Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, semua kosong. Great Wall, bisnis, keluarga, tanpa Tuhan akan hancur. Bagaimana Tuhan bisa membangun rumah tangga kita? Kita harus tahu kata jikalau Tuhan tak kenal maka tidak sayang. Banyak orang Kristen datang ke gereja dengan sikap ogah-ogahan, berdoa dengan sikap malas, mempelajari Alkitab tidak tertarik, tapi kalau scroll HP sangat tertarik. Karena apa? Tidak kenal Tuhan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan 5 cara mengenal Tuhan. Sebelum saudara jadi orang Kristen, sebelum saudara melayani Tuhan, saudara harus bertemu dengan Tuhan dulu. Lihatlah Yesaya, sebelum diutus, dia lihat Tuhan di tempat maha tinggi. Sebelum Musa diutus, dia melihat Tuhan di semak belukar dan semak itu tidak terbakar. Sebelum Paulus menjadi rasul yang hebat, dia ketemu Yesus yang bangkit. Loh, saudara itu sudah ketemu Yesus, sudah lahir baru. Kok biasa-biasa saja kehidupan rohaninya? Saudara dan saya seperti pemulung, seperti pengemis. Kita kelaparan, padahal di depan ada Kentucky, ada Starbucks, ada Pizza Hut, buka 1 tahun gratis, dan saudara tidak menikmati. Karena apa? Karena saudara dan saya tidak mengenal Allah. Tahu teori tentang Allah, tapi tidak kenal, tidak pernah berjumpa dengan Allah. Bagaimana cara kita berjumpa dengan Allah? Sehingga kita bisa berkata, rumah tangga saya kalau tidak dibangun Tuhan, kacau balau. Pertama, kita mengenal Allah melalui kitab suci. Saudara, manusia tanpa Alkitab seperti sehelai daun diombang-ambingkan badai dan gelombang laut. Manusia tanpa kitab suci seperti orang buta di tengah kegelapan malam. Tapi yang lebih ngeri lagi, manusia tanpa kitab suci seperti saudara perang, banyak ranjau darat. Dan saudara tidak tahu. Sebab itu berapa keluarga kita hancur.
Berapa kerohanian kita hancur. Karena kita tertipu oleh setan. Saudara, Tuhan tidak berteriak di langit yang biru. Tapi Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya di kitab suci. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi faktanya kita meremehkan kitab suci ini. Saudara, sering-seringlah membaca Kejadian sampai Wahyu. Usahakan 1 tahun sekali bacaan itu habis. Bacalah Kejadian 1 sampai 3. Bacalah Yesaya 40. Bacalah Ayub 38 sampai 42. Baca, renungkan, tenggelamkan saudara dalam firman Tuhan. Dan khususnya, bacalah kitab Injil. Bacalah tentang salib. Saudara ingat, ketika Yesus disalib, dia tidak tidur semalaman. Didera. Punggungnya itu rusak. Kena kayu yang kasar, sangat sakit. Diludahi, ditampar, dicaci maki. Siapa yang tidak sakit hati? Ayo coba seorang ke depan sini, saya ludahi, saya tendang. Saya langsung di-out, betul ya? Tapi Yesus ini sangat dipermalukan, dilukai. Dan ketika sekarat, kalau saudara lihat Yesus waktu itu, saudara bawa dia ke ICU. Saudara bawa dia beri betadin. Tapi di tengah kesekaratan, dunia sedang dipertaruhkan untuk kekekalan. Yesus masih berkata, Yohanes, tolong perhatikan mamaku. Mama, kamu ikut Yohanes. Saya mau tanya, adakah orang sebaik itu? Di tengah kesekaratannya, di tengah tersenggal-senggalnya napas, dia masih memikirkan orang lain. Itulah Allah, itulah Yesus. Saudara tahu dari mana? Dari Alkitab. Sebab itu saya usul pada waktu saudara senggang. Jangan mikirkan drakor atau drajin. Pikirkan Musa. Pikirkan Elia. Pikirkan Yesus yang disalib. Maka saudara akan mengenal Allah. Yang kedua, kalau saudara mau mengenal Allah, harus berdoa. Banyak doa, banyak kuasa. Tidak ada doa, tidak ada kuasa. Yakobus berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yesus berkata, berdoalah, tidak jemu-jemu. Satu hari tidak dijawab, seminggu. Seminggu tidak dijawab, sebulan. Sebulan tidak dijawab, setahun. Setahun tidak dijawab, 10 tahun. 2019. Mama saya berusia 81 tahun. Mama saya kena osteoporosis yang serius. Min 2,5. Sebelum COVID, keuangan saya masih memungkinkan. Saya bawa mama ke luar negeri untuk periksa berbagai segi. Saya juga bawa ke dokter di Surabaya. Obatnya sama, Actonil dan Bonviva. Semua dokter mengingatkan, jangan sampai jatuh. Jatuh celaka. Doa saya sama adik kandung saya, Tuhan tolong mama enggak jatuh. Loh, Juni 2019, mama saya jatuh dari lantai 3, meskipun 3 trap.
Ketika saya mendengar itu dari rumah saya, Pak Roland tahu rumah saya ya Pak, pergi ke rumah ibu saya di jalan raya, saya tergesa-gesa. 10 menit sampai, di tengah jalan itu saya punya kesan. Mamamu tak lindungi, aku kasihan sama kamu. Soalnya kalau operasi ratusan juta itu saudara. Betul, mama saya bercucuran darah. Tapi yang menarik, tulangnya tidak ada satu pun yang patah. Yang kedua, Agustus 2022, saya diundang pelayanan di Singapura. Saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong mama saya tidak jatuh. Betul, tidak jatuh. Tapi berapa minggu lagi jatuh saudara, dan jatuhnya telak. Sininya biru dan jatuhnya serius. Ternyata tidak patah tulang juga. Yang ketiga, Mei 2023, mama saya jatuh lagi di rumahnya sendiri. Betisnya sangat berdarah. Sekali lagi, tidak patah tulang. Di situ saya kenal Tuhan. Doa tidak jatuh, diizinkan jatuh. Tapi ketika jatuh, tidak patah tulang, bingung saya sampai saat ini. Sebab itu saya percaya kuasa doa, kita mengenal Tuhan. Tapi ya saya punya cerita lain saudara. Sejak 86 saya ini ingin gemuk saudara. Berat saya ini sulit memang. Saya berdoa waktu kuliah di sekolah kedua. Tuhan tolong saya jadi 60 kilo. 60 kilo aja. Tidak naik-naik saudara. 2023 saya khotbah di Manado. Dalam ibadah ketiga ada seorang dokter di sana. Loh, pengkhotbah kok kecil gitu katanya dia. Wah, saya tambah malu saudara. Apa yang ingin saya katakan? Saya berdoa untuk gemuk. Ya tidak dijawab Tuhan itu. Pelajaran apa? Tuhan itu bos saudara. Dia yang punya kewenangan dan daulat. Jangan kita mengatur dia. Tapi yang lebih penting, percayalah. Dia itu Bapak yang baik, penuh belas kasihan. Dia adalah mama yang menyusui kita. Tidak akan melupakan kita. Sebab itu ibu bapak, tadi saya lupa mau bawa binder saya. Saudara sebaiknya punya satu buku atau binder. Pertama untuk mencatat renungan harian saudara. Saudara harus punya pengalaman bersama Tuhan. Yang kedua, mencatat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan seperti lagu tadi. Ketiga, catatlah doa saudara. Saudara akan terkejut betapa banyaknya doa dijawab oleh Tuhan. Saudara harus mengenal Allah melalui pengalaman. Melalui Alkitab, melalui doa. Yang ketiga, saudara harus mengenal Allah melalui ketaatan. Ibu bapak, kadangkala doa kita tidak dijawab karena kita melawan dia. Saya diberkati dengan khotbah Pak Sastra berapa bulan yang lampau. Mengutip Yesaya 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak tuli untuk mendengar. Tapi seringkali yang menjadi pemisah itu dosa kita. Sebab itu saya usul kalau doa saudara baik, kalau doa saudara benar, tanya. Tuhan, mungkin saya ada dosa. Kita tidak harus introspeksi diri berlebihan.
Tapi kita harus tanya sama Tuhan secara serius. Apakah kita ada dosa? Dan yang saya usulkan juga, kalau saudara ditegur sama orang, jangan pernah marah. Siapa tahu di balik tegurannya itu ada sepotong kebenaran. Tujuan kita bukan kelihatan baik. Tujuan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ibu bapak, saya omong terus terang. Saudara percuma banyak doa, percuma banyak firman. Kalau saudara tidak taat sehari-hari. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Terlalu clear. Tapi apa kita praktekkan? Kalau saudara ada yang terlibat dengan pornografi, bertobat. Saudara main pornografi sambil berdoa, tak jamin bukan 70%, 100% doa saudara tidak akan punya wibawa di hadapan Tuhan. Tapi tentu saja yang membuat kita kadangkala kecewa sama Tuhan adalah ketika kita minta yang baik, tidak dijawab. Ketika saya minta gemuk dikit, tidak dijawab. Minta punya pacar, tidak dijawab. Minta punya anak, tidak dijawab. Minta usahanya lancar, tidak dijawab. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang demikian? Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan yang demikian? Saudara, pernah viral berapa waktu yang lampau, ada seorang anak SD, tahu ya ini, bunuh diri karena tidak punya uang. Tragis. Tapi di saat yang sama, ada seorang yang makan, dipamerkan. Saudara makan dengan nilai berapa? Bukan 3 juta. Bukan 30 juta. Tapi 300 juta untuk sekali makan. Adilkah Tuhan? Baikkah Tuhan? Kadang-kala kita lihat Tuhan itu tidak adil. Kita doa, Tuhan beri saya tempat parkir. Loh dapat influenza, Tuhan tolong saya flu. Loh sembuh. Tapi 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler. Seakan-akan Tuhan tidak bergeming. Bagaimana menjawab persoalan yang pelik ini? Saya hanya mengusulkan kisah Ayub. Ayub anaknya mati sekaligus, usahanya bangkrut. Apa kata setan? Apakah tidak mendapat apa-apa? Ayub takut sama Tuhan. Sebab itu ibu bapak, taat itu harus sehari-hari. Ribuan kali, jutaan kali. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu apa? Ketaatan waktu krisis. Saya tidak doakan saudara krisis. Tapi krisis itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara senang punya teman yang makan di restoran sama-sama. Atau waktu saudara susah, dia ada bersama saudara. Di rumah sakit, itulah Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata apa? Kasihlah aku dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Termasuk kalau kita menderita. Saya tidak mengharap saudara menderita. Tapi kalau jujur, penderitaan itu akan datang. Pasti. Yang kelima, kalau saudara mau mengenal Allah, saudara harus mengenal Allah melalui ibadah. John Stott menyindir, orang itu hebat memang. Kita ini pinter PI, tapi tidak bisa ibadah.
Dia tokoh Injili, saudara. Banyak orang ke dokter, antri berjam-jam, bayar ratusan ribu. Masuk museum, dikatakan dilarang memotret, dilarang membawa makanan, dilarang merusak. Tapi berapa banyak di antara kita pergi ke gereja terlambat. Bukan saja terlambat, tapi masih dengan anggun masuk ke gereja. Sekali tempo boleh, tapi kalau menjadi kebiasaan, orang yang lain menyanyi holy, holy, holy sambil makan permen karet. Bisakah holy itu? Pernah mungkin saya sampaikan di KTN. Suatu saat saya mimpin ibadah, saya duduk di panggung. Pendetanya mau doa syafaat. Saya jami berapa menit dia berdoa. Ternyata doanya cukup lama. 8 menit, saudara. Saya lihat sekeliling. Kadangkala orang kalau doa itu kesempatan ke kamar kecil. Betul enggak ya? Enggak boleh itu sebetulnya. Doa itu sakral. Di pojok sana saya lihat seorang pemuda main HP. Terus-menerus dan tidak peduli dengan doa. Dalam hati saya, kalau saya jadi Tuhan, orang yang main HP waktu ibadah, saya beri serangan jantung. Saya beri stroke supaya jerah. Wong saya Tuhan nih. Siapa yang bisa ngelawan? Kalau saya agak baik hati, yang mejet tombolnya HP langsung pingsan. Minggu depan enggak mungkin berani, betul enggak? Sorry, kita ini enggak respect sama Tuhan, enggak hormat sama Tuhan, lalu minta doanya dijawab. Loh, minta keluarganya ditolong. Yo aneh toh. Seperti saudara ketemu sama tetangga saudara yang kaya. Kalau ketemu meludah. Lalu saudara tidak punya uang, hutang sama dia. Tetangganya ya kan ngomong, lu tidak sungkan tak datang ke saya itu. Kelihatan saya sinis. Kelihatannya tidak baik. Bagaimana mungkin kamu bisa berhutang sama saya? Ibu bapak, saya tidak mau kaku. Saya ini termasuk orangnya, tidak muji diri loh ya. Sangat luwes saya ini. Saya kalau masuk mall itu sampai doa, Tuhan tolong saya ini tidak usil. Suka ganggu orang saya ini. Dalam arti ganggu yang sopan ya, bukan ganggu yang aneh-aneh. Di kelas saya memang agak galak atau galak. Tapi ya itu memang style saya. Termasuk doa pun saya santai saja. Sambil olahraga doa. Sambil jalan doa, sambil naik sepeda motor doa. Sama Tuhan boleh santai, tapi harus respect di dalam hatinya. Yesaya 6, serafim tidak berani menatap wajah Tuhan. Wahyu 4, mereka lihat Tuhan tiarap. Ibadah, jangan lupa ibadah dengan sopan. Loh Pak, kalau pengkhotbahnya jelek, nah saya akan tidak berani ngomong kalau di sini. Ini problem banyak gereja ya begitu. Saya baru ini di WA seorang ibu, teman baik saya. Aduh Pak Lim, yang khotbah baru ini buat saya ngantuk. 5 menit lagi kalau khotbah dilanjutkan, kami tertidur semua. Saya mau minta izin untuk saya sharekan ke grupnya Pak Sastra, yaitu grup hamba-hamba Tuhan. Jadi warning untuk kita. Hamba Tuhan harus belajar. Kalau diomongi khotbahmu jelek, jangan marah, jangan tersinggung. Jangan ngomong, loh bisa tak kamu khotbah? Loh ya jangan dibalik toh. Jemaat ya pasti tidak bisa khotbah. Tapi tanya, kenapa khotbah saya ini kok jelek? Apakah tidak dalam? Apakah terlalu panjang? Apakah terlalu cepat? Saudara nanti habis saya khotbah, nyela saya enggak apa-apa. Apalagi kalau mencela dibeli donat 1, tambah saya senang. Jadi ibadah. Baik pribadi, ibadah raya, saya cuma punya usul. Kalau gereja saudara, pendetanya khotbahnya ngalor ngidul, tidak bermutu, jangan ditinggalkan.
Justru butuh saudara di situ, didampingi, diberitahu, kundang pengkhotbah luar supaya variatif. Tapi yang penting, jadilah berkat di mana saja. Jangan apa-apa ngambek, jangan apa-apa tersinggung, ninggalkan. Loh sekarang banyak gereja, tapi jangan begitu. Gereja yang membutuhkan saudara mungkin gereja yang kacau balau. Tinggal di situ sampai malaikat Gabriel kirim telegram, saudara suruh ninggalkan gereja itu. Loh, saya serius. Serius saudara. Kita jangan cari enaknya saja. Yang keenam terakhir, tanda kita mengenal Allah. Tidak satu-satunya tanda, tapi tanda yang penting, yaitu apa? Emosi. Apakah kita tergila-gila dengan Allah? Apakah kita kecanduan dengan Allah? Kalau belum, tidak apa-apa. Itu proses. Kecanduan itu penting. Jangan kecanduan drakor. Jangan kecanduan uang. Tapi kecanduanlah akan Allah. Seorang pendeta di Amerika berkata, kalau ibadah pagi penuh, itu berarti gembala sidangnya khotbahnya baik. Kalau ibadah sore, ibadahnya penuh, itu pengkhotbah tamunya khotbahnya baik. Ini Amerika ya. Tapi kalau Selasa Rebo, ibadah doa, kalau gerejanya penuh, itu Yesusnya yang baik. Saya mau tanya, di gerejamu yang ikut ibadah doa berapa? Loh, gampang toh? Oh Pak Lim sibuk. Bagaimana kalau ikut ibadah doa dikasih cetiau? Tahu cetiau? 1 juta, 5 juta. Kadang-kala sorry ya, ada orang ke ibadah bawa kresek, bawa makanan itu. Ya saya tidak terlalu nyalakan lah. Tapi bingung saya. Kalau ibadah doa tidak ada makanannya, masih datangkah? Saudara dan saya harus proses tergila-gila dengan Tuhan. Jikalau 5 hal ini dilakukan, 1 tanda itu ada, kita bisa berkata, rumah tangga kita, bisnis kita, negara kita akan dilindungi Tuhan pada waktu tidur. Bahasa Ibrani-nya berkata, diberi tidur yang nyenyak dan Tuhan yang bekerja. Bagian kedua sesuai panitia, yaitu keluarga yang diberkati Tuhan. Ingat ini zaman Daud, zaman Salomo, atau 500 tahun waktu pembuangan. Bicara keluarga. Anak panah. Saya dengar khotbah Pak Roland tentang anak panah, bagus sekali. Saudara, apa artinya anak panah? Apa artinya anak laki-laki itu milik pusaka? Ingat Israel kuno. Anak laki itulah berkat, anak perempuan no. Zaman Romawi, papa paling penting. Kalau anak dibawa, papanya tidak suka, anak bisa dibuang. Ini zaman kuno, anak laki terbaik. Keluarga, bukan hotel, tempat makan, minum, dan tidur. Keluarga adalah hal yang paling mirip dengan surga. Seorang pendeta lain berkata, keluarga, kalau suami istri cakar-cakaran, anak mendapat teladan yang buruk, maka keluarga itu seperti neraka. Keluarga, suami istri saling melayani, anak, orang tua saling menghormati, itu seperti surga. Ibu bapak, bacalah Efesus. Pulang dari KTN, baca Efesus 1-6 sekaligus. Renungkan, cari tafsiran. Saudara akan tahu seorang yang dipenuhi roh,
Tidak ada kaitannya dengan bahasa roh. Tidak ada kaitannya dengan mujizat. Tapi dengan buah roh. Yaitu apa? Sukacita, bersyukur, dan rendah hati. Rumah tangga menjadi surga kalau demikian. Ibu Bapak, baru-baru ini saya ke rumah sakit. Mengunjungi seseorang, saya naik sepeda motor. Rumah sakitnya besar, di kota kecil, besar sekali. Saya naik lantai 3. Saya besuk seseorang, saya lihat orang yang terkapar. Saya lihat seorang ibu yang masih hidup, tapi tidak ada nafsu makan. Sambil menuruni tangga, saya berpikir, kalau Tuhan memberi saya kuasa mujizat, saya sembuhkan semua orang di rumah sakit. Saya yakin Tuhan dipermuliakan. Betul enggak? Andai kata ada pendeta bisa membangkitkan orang mati setelah 4 malam seperti Lazarus. 4 orang yang dibangkitkan, saya yakin dia akan viral, betul? Dan jadwalnya 5 tahun penuh. Bisa jadi waktu KTN pun diundang dia. Tapi saya ingin sampaikan, mengapa Tuhan tidak membangkitkan pendeta seperti begitu? Karena itu bukan strategi Tuhan. Strategi Tuhan adalah apa? Hendaklah engkau saling mengasihi. Itu strategi Tuhan. Paulus berkata, hendaklah engkau rendah hati dan lemah lembut. Suka menolong, sabar. Ini taktiknya Tuhan memenangkan jiwa. Selama saya melayani orang yang mau cerai, tidak pernah saya dengar, kenapa mau cerai? Oh, pasangan saya tidak bisa buat mujizat, Pak Lim. Tidak bisa mindahkan gunung Himalaya pergi ke Pulau Samosir. Tidak bisa dia. Tidak bisa berbahasa lidah. Sapu tangannya tidak seperti Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Biasanya apa? Karena tersinggung. Betul? Kata-katanya melukai. Sebab itu saya usul. Jadilah papa mama yang baik. Jadilah anak yang baik. Mulailah kasih itu di rumah tangga. Yakobus berkata, ibadah yang benar adalah menjaga lidah. Ibadah yang benar adalah mengunjungi yatim piatu. Artinya apa? Suka menolong dan mengendalikan lidah dengan baik. Mama-mama, saya usul jangan suka ngomel. Jangan suka pelekase. Papa-papa juga begitu. Jangan kaku, jangan kasar sama anak. Jangan sakiti hati anakmu, juga jangan dimanjakan. Ajari sopan santun di rumah. Kalau mau masuk kamar anak ketok, bisa papa masuk. Bisa mama masuk. Loh ini anakku kok. Ya anakmu, tapi ajari sopan santun di rumah. Saya berani yakin bukan 70%, 100%. Papa mama yang tidak sopan akan menghasilkan anak yang tidak sopan. Saya jangan dilempari batu loh ya. Tapi sopan santun itu perlu dilatih. Kasih itu perlu dilatih. Kebiasaan. Tapi tentu saja Tuhan itu unik. Ada anak pendeta terkenal sekali bunuh diri. Sangat dipakai Tuhan bunuh diri. Saya berani 100% papa mamanya tidak salah. Kenapa? Saya tidak tahu. Wong saya tidak kenal dia. Juga ada anak pendeta yang top of the top. Satu anaknya cerai. Philip Yancey berkata, kalau pendeta stop begitu, doanya ciami, anaknya cerai. Loh Tuhan itu bagaimana?
Jawaban saya sekali lagi, tidak tahu saya. Tuhan itu ada unsur misterius, ada unsur unik, ada unsur tidak bisa dipahami. Kalau saudara bisa memahami Tuhan, ya saudara kelasnya kelas Tuhan. Sebab itu saya usul tugas saudara pelaku firman. Rendah hati, lemah lembut, sabar, menguasai diri, lidahnya dikontrol. Omong seperlunya, bukan tidak boleh gurau. Omong yang tidak melukai orang. Saudara kalau melukai orang, itu mendukakan roh. Semakin tinggi jabatan, semakin hati-hati. Omongan saudara akan mempengaruhi banyak orang. Saya punya buku dari seorang psikiater dari Singapura. Dia join dengan pendeta. Bagaimana kita tahu ini dirasuk setan? Bagaimana tahu ini psikologis? Cuma salah satu statementnya menarik. Setan itu pakai kata-kata untuk merusak hidup orang. Tuhan pun pakai kata-kata untuk membangun orang. Betul enggak kira-kira? Tulis 5 kata yang paling memberkati saudara. Tulis 5 kata yang paling melukai saudara. Tackle ini sudah kuno. Kalau rusak bisa diganti. Tapi kalau hati sudah patah, sulit diperbaiki. Sebab itu saya usul ibu bapak, doa. Tuhan pulang KTN ini, saya minta maaf sama anak saya yang mana. Kalau saudara pilih kasih, saudara merusak anak saudara. Untunglah Pak Roland dan saya cuma punya anak 1. Jadi tidak bisa pilih kasih. Betul ya Pak Roland ya? Juga yang pilih kasih jangan menyalahkan diri. Kita ini manusia biasa yang rapuh di mana-mana. Tidak ada orang yang sempurna. Billy Graham, Teresa, John Stott tetap ada kekurangan di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita selalu butuh anugerah, tapi jangan mempermainkan anugerah. Sebagai penutup, tolong ditayangkan sambil saya jelaskan. Barang siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan saya abaikan. Tidak. Tuhan punya batas toleransi. Jangan sampai saudara abaikan. Ruwet ceritanya. Saya sudah cukup pengalaman mengkonsel orang. Beberapa dosa yang membuat Allah betul-betul marah, yaitu anak yang tidak menghormati orang tua. Dan megang jimat. Itu pengalaman saya. Sebab itu saya usul, jangan percaya primbon-primbon. Jangan percaya astrologi. Jangan percaya sio-sio. Boleh tahu, saya ini sionya tikus. Boleh. Tapi jangan percaya itu. Jangan cari hari baik. Hari baik boleh kalau libur seperti begitu ya. Tapi jangan pikir hari-hari saudara akan tidak diberkati Tuhan. Saya serius. Siapa menghormati aku, tak hormati. Saudara lihat, rambut saya sudah banyak yang putih, betul ya. Saya dipilih Pak Oktav sejak jadi pembicara sampai sekarang. Sudah mengalami banyak hal. Saya berani berkata, hormati Tuhan. Saudara tidak akan rugi. Remehkan dia, saudara rugi besar. Bukan berarti Allah tersinggung. Cuma yaitu wong Allah kok dilawan. Saudara hidup untuk Allah. Bukan Allah hidup untuk saudara. Lemari es diciptakan untuk mendinginkan. Lemari es bukan untuk memasak. Saudara gunakan lemari es untuk memasak. Tidak bisa. Saudara dikonstruksi. Jika engkau makan, jika engkau minum, lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua diberkati.
Saudara boleh lupa saya. Boleh lupa Pak Sastra. Boleh lupa Pak Situmorang. Jangan lupa ayat ini. Ya, jangan lupa. Tahun depan kalau saya masih diminta jadi pembicara, saya akan tes saudara hafal enggak ayat ini. Kalau enggak, saya pulangkan saudara. Dideportasi. Ya. Selanjutnya, silakan. Matius 6:33, 1 Korintus 10:31, Wahyu 2:23, Kisah Rasul 10:33, 4:35. Baca, direnungkan, dan dipraktekkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya undang saudara berdiri untuk menyambut firman Tuhan ini dengan doa. Ibu Bapak, KTN memang ini pesta rohani. Tapi yang penting adalah ketaatan. Doalah sama Tuhan. Dalam hal apa saya perlu berubah? Dalam hal apa saya harus minta maaf? Kepada siapa? Mari kita berdoa untuk dua hal itu. Bapa yang di surga, jadikan saya, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tugas terakhir. Bulan Juli sampai Desember bacalah Amsal, Mazmur, Efesus, Filipi. 4 kitab ini baca selama 6 bulan. Nanti kalau saudara sudah selesai baca, lapor ke ketua panitia. Ada hadiahnya nanti ya. Saya berikan kepada leadership-nya, worship leader-nya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Evangelis Lim Kahok. Untuk firman Tuhan yang kita percaya kita semua sudah diberkati. Kita akan menutup sesi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
giring untuk menutup sesi ini. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Lewat hamba-Mu Pak Lim Kahok, Tuhan boleh nyatakan isi hatimu. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi masing-masing kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau peduli akan kami. Doa kami untuk hamba-Mu Pak Lim Kahok ya Tuhan. Berkati, urapi, pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Khususnya di tengah-tengah persekutuan kami. Sebagai dosen yang Tuhan pakai di tengah-tengah persekutuan kami, khususnya untuk Institut Injil Indonesia. Biarlah lewat hamba-Mu ya Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan dipersiapkan, dibentuk, dan kelak dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Karuniakan hamba-Mu kekuatan kesehatan, segala keperluan kebutuhannya Tuhan yang mencukupkan. Juga berkati rumah tangga, berkati ibu dan anak yang Kupercayakan. Biarlah hidup mereka terus boleh memuliakan akan Kau ya Tuhan. Lalu berkatilah akan persekutuan kami, lembaga kami, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, oma kekasih kami, Ibu Oktaf Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tahun ini hamba boleh mencapai 99 tahun. Luar biasa karya-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan tubuh yang Kau terus yang mendampingi, berikan dia terus kekuatan. Semua para pembina, para pengawas, pengurus daripada lembaga ini, Tuhan pakai terus menjadi alat-Mu. Khususnya Tuhan Pak Roland di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kau terus berikan hikmat dan kuasa ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sekali lagi berdoa untuk semua peserta kebaktian tahunan yang ke-63 YBP Tuhan. Karuniakan kami semua tubuh yang sehat, supaya sepanjang mengikuti kebaktian tahunan ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Makasih untuk pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, dan kami percaya untuk sesi selanjutnya Tuhan yang sama. Itulah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan yang terus akan memberkati kami. Bagimulah segala pujian hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Dipersilakan untuk panitia untuk memberikan pengumuman.